Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, kita masuk pada bagian yang kedua. Dari seri firman di gereja ini kita berseri saudaraku di setiap bulannya. Kalau saudara belum mendengarkan yang sebelumnya, saudara bisa cari di YouTube, saudara temukan saudaraku, jangan sampai tertinggal. Karena satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Dan hari ini saudaraku di bagian minggu yang kedua ini saya akan melanjutkan dari minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa tema firman ini di bulan Juni? Apa saudaraku? Covenant of fruitfulness. Saya ingin mengingatkan saudara karena ini adalah sebuah covenant saudaraku. Covenant berbicara tentang perjanjian dua belah pihak. Sejak dari awal pastikan saudara mengikat perjanjian terlebih dulu dengan Tuhan. Kenapa? Karena goal dari firman ini di akhirnya, di ujungnya saudaraku, adalah Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Orang Kristen hafal ayat ini. Masih ingat saudara ayat ini bagiku? Apa? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, maka hidup adalah bekerja untuk memberi buah. Doa saya dari tempat ini saudaraku. Karena kita sudah melihat sepanjang 2020-2021 ini. Kita semakin diajarkan menghargai yang namanya hidup yang diberikan Tuhan. Betul ya? Berapa banyak teman-teman kita saudaraku di 2020, di 2021 berguguran. Belum terbilang dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal saudaraku yang sudah berpulang mendahului kita. Jadi kalau sama-sama hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup saudara. Jangan disia-siakan. Ambil komitmen mulai dari hari ini, ikat perjanjian dengan Tuhan. Hidup yang ada yang saat ini kau hidupi, enggak boleh hidup yang sia-sia. Ikat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup berbuah lebat, saudaraku. Hidup berbuah lebat, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar, kita nggak bisa berbuah di luar Tuhan. Yang sepakat katakan amin yang paling keras. We need His Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Di luar Tuhan kita nggak bisa, saudaraku. Tapi minggu ini saya akan lanjutkan. Kalau kemarin kita belajar tentang betapa untuk berbuah, saudara mau pakai strategi apapun terserah saudaraku. Tapi kalau saudara lewatkan kunci yang pertama kemarin, saudara akan fail, saudara akan dapati nggak akan mungkin bisa berhasil. Kau perlu Roh Kudus. Dari apapun yang kau percayai saudaraku sebagai anak Tuhan, kau perlu Roh Kudus. Tapi yang kedua hari ini kita akan belajar from root to fruit. Dari akar kepada buah. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat gak mungkin bisa berbuah, boro-boro bisa berbuah kalau gak berakar. Make sense ya saudara? Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Kita lihat terlebih dulu, orang fasik mengingini jala orang jahat. Jala saudara berbicara tentang alat yang dipakai untuk menghasilkan. Hasil artinya buah. Masuk ya saudara? Ada banyak orang kepinginnya hasil. Ada banyak orang lihat hasil orang lain, bahkan di sini dikatakan orang jahat, dan mereka berkata mereka mengingini jala orang jahat. Tapi mereka melupakan satu hal ini saudaraku. Ayat ini berkelanjutan dan mengatakan, tetapi akar orang benarlah yang mendatangkan hasil. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Engkau boleh mengingini jalannya orang, bahkan engkau boleh rebut jalannya orang, tapi kalau enggak ada akarnya, tidak bisa berbuah. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Dibutuhkan akar untuk kau bisa berbuah. Matius 13 ayatnya yang ke-23, multimedia bisa bantu saya. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik, saudaraku, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Benih itu harus ditanam, dia berakar, karena tanahnya subur, dia berbuah. Tetapi sebaliknya, Markus 4 ayatnya yang ke-5 sampai 6, mengatakan hal yang berbeda lagi. Sama-sama benihnya ditabur, saudaraku. Kalau yang tadi di tanah subur, dia bisa berakar. Karena berakar muncul buah. Tapi ada juga sama-sama di tempat ini mendengarkan firman, ada yang ditanamnya di tanah yang berbatu-batu, kata firman, tidak banyak tanahnya. Apa yang terjadi? Apakah mati? Halo, apakah mati benihnya? Oh, no. Benih yang Tuhan berikan atas saudara-saudara di sini itu benih unggul, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sekalipun ditanam di tanah berbatu, dia nggak mati, Bu. Tapi lihat apa yang terjadi. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Hati-hati ya, saudara. Di sini saya ingin mengingatkan kepada saudara. Ada sangat banyak orang Kristen, sibuk ini, itu, ono. Dia kerjakan banyak hal. Dilihat dari luar, dia segera tumbuh. Cepat tumbuhnya. Tapi karena tanahnya tipis, ayat berikutnya yang ke-6. Waktu matahari terbit, ketika disinari, ketika muncul ke permukaan, dilihat lebih dekat lagi, apa yang terjadi? 2-3 baca sama-sama. Layulah ia dan menjadi kering. Pastor, apa kita nggak boleh sibuk sana sibuk sini? Boleh. Pastor, apa nggak boleh melayani, melakukan ini itu apa segala macam? Boleh. Bagus. Tapi jangan pernah lupakan satu hal ini. Harus diimbangi dengan apa? Kenapa benih itu layu, saudara? Kenapa dia layu? Baca dengan suara keras 2-3. Karena tidak berakar. Oh, 2 ayat ini ya saudaraku, saya berdoa ya. Nanti di rumah, saudara baca lagi. Renungkan. Resapi sampai masuk. In the end, saudara nggak bisa menyelak yang satu ini. Kau bisa bertumbuh, kau bisa kayak maju cepet. Tapi kalau akarmu nggak ada, secepat majumu, secepat itu layunya. Doa saya, anak Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang berakar kuat ke dalam. Sehingga engkau bisa naik ke atas dan berbuah lebat. Sekarang pertanyaannya, Pastor, kalau kita berbicara betapa pentingnya berakar ini, apa sih yang dimaksud berakar sendiri gitu? Kita semua tahu, saudaraku, yang namanya akar itu fondasi. Betul ya? Dibutuhkan satu komitmen yang kuat. Dibutuhkan satu komitmen yang kuat untuk saudara bisa berakar dengan kuat. Dalam semua aspek dalam kehidupan ini ya saudaraku, kita bicara apa? Bisnis? Bisnis ya. Orang yang bisnisnya sukses, berbuah, berhasil,
saudara akan menemukan mereka punya komitmen yang begitu kuat untuk memperjuangkan bisnisnya. Pernah ketemu orang-orang seperti ini, saudaraku? Saudara sampai geleng-geleng kepala. Komitmennya, bahkan di tengah situasi dan kondisi yang sukar, komitmennya tidak goyah. Saudara berbicara tentang keluarga yang sukses, keluarga yang harmonis, saudara akan menemukan baik suami istrinya, bukan gak pernah bertengkar, Pak. Nonsen. Kalau ada keluarga, pasangan suami istri yang tidak pernah bertengkar, saya hanya mengatakan menikahnya kurang lama. Gitu aja, saudaraku. Gak mungkin. Perkara cara bertengkarnya beda-beda, bisa, saudara. Ada suami istri yang dua-duanya keras. Kalau bertengkar, itu perang dunia ketiga, saudaraku. Tapi berapa banyak juga suami istri biasanya sifatnya berbalikan. Istrinya cerita ke saya, ya bukan gak bertengkar, pastor, bertengkar. Lah tapi gimana? Suaminya dibertengkarin diem aja. Pertamanya jekel gitu kan. Ini dibertengkarin cuma diem. Nanti kitanya masih marah, dianya sudah ngomongan seolah-olah nothing happen. Akhirnya baikan juga, saudaraku. Tapi yang manapun, keluarga yang tetap harmonis dan sukses, pasti ada komitmennya, saudara. Yang begitu kuat untuk tetap mengasihi pasangan no matter what. Komitmen yang kuat memperjuangkan anaknya no matter what. Dalam pelayanan juga sama kok, saudara. Kalau bicara pelayanan ya saudara, saya rasa saya nggak bisa pisahkan dari satu figur ini, saudara. Berapa banyak dari saudara yang pernah mendengar nama Rasul Paulus? Mungkin lebih tepatnya saya tanya, berapa banyak yang nggak pernah dengar nama Rasul Paulus gitu kan? Semua dari kita pasti pernah dengar nama yang satu ini. Nggak diragukan, saudara bisa melihat di dalam hidupnya sangat produktif. Buahnya nyata. Berapa banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan satu orang ini. Belum terhitung, saudaraku, banyaknya jemaat. Kalau zaman sekarang saudara sebut gereja ya. Banyaknya jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kalau saya boleh katakan, saudaraku, di zaman itu, the biggest churches yang ada, itu dirintis dari orang yang satu ini. Gereja mana terbesar di zaman itu, saudara? Gereja di Korintus. Siapa yang pegang? Anak rohaninya Rasul Paulus. Ada yang masih ingat siapa? Timotius. Gereja mana lagi terbesar pada zaman itu? Gereja di Efesus. Siapa yang bangun? Rasul Paulus. Buahnya nyata. Saudara baca kitab Perjanjian Baru, sebagian besar kitab-kitab yang ada di sana, itu buah tangan, hasil catatan tangan, tulisan, surat, pengajaran Rasul Paulus kepada murid-muridnya pada zaman itu. Siapa orang yang meragukan, Bu, yang satu ini? Tapi tidak banyak orang yang mengerti kenapa Rasul Paulus bisa begitu berbuah lebat. Tidak banyak orang yang tahu. Buka ayatnya, saudaraku, kita lihat, saya membaca ini nangis, saudara. Kadangkala ya kita di zaman ini, Kisah Rasul 20:24. Saya berdoalah, saudaraku, di generasi ini, bangkit generasi yang imannya tidak luntur, saudara. Saya berdoa. Baca sama-sama yuk ayat ini. Ini kunci Rasul Paulus berbuah lebat, saudara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya baca ayat ini nangis, saudaraku. Banyak orang tertarik hasil.
Banyak orang kepengen dapat buahnya itu instan. Tapi baca Rasul Paulus yang tidak banyak diketahui, melalui cambukan, melalui penjara, melalui karam kapal. Berapa kali saudaraku? Dia berkata, I don't care. Aku tidak mempedulikan nyawaku. Kalau orang sekarang kan beda saudara. Boro-boro bicara nyawa. Kalau enggak nyaman aja, out. Enggak berkenan di hati aja, out. Lihat kiri kanan lebih baik aja, out. Enggak usah tunggu pimpinannya salah, enggak usah tunggu pimpinannya melakukan sesuatu yang enggak benar. Enggak usah tunggu Tuhannya, saudaraku. Tapi kalau doa enggak lihat mujizat aja, out. Saya baca ini ya saudara, saya nangis. Doa saya komitmen yang seperti ini, dedikasi yang seperti ini. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal aku mencapai garis finish. Ini doa saya buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini semuanya tanpa terkecuali. Kau capai garis finishmu, finish strong. Menyelesaikan dengan baik, finish well. Saya mau dengar kata aminmu yang paling keras, tepuk tanganmu yang paling meriah buat Raja di atas segala raja, saudara. Kenapa? Karena kalau kau sampai pada titik komitmen yang seperti ini, saudaraku. Akar yang seperti ini, Pak. You are unstoppable. Dengar ini baik-baik, saudara. Ketika kau sampai di batas ini ya, saudara. You are unstoppable. Dalam hidup ini, Bu, masalah badai tantangan itu nonsen, nggak ada. Silih berganti iya. Pastor, tapi saya nggak cari masalah. Saudara nggak cari masalah juga masalah cari saudara mau apa? Kan? Itu pelajaran hidup yang saya terima, saudara. Dulu ketika saya masih muda, saudara, saya belajar menghindari masalah. Hanya untuk mendapati masalah yang datang mencari saya. Kan? Tapi hari ini, kalau saudara menyadari, tanpa akar nggak ada buah. Oke, saudara boleh lihat buahnya orang. Saudara boleh lihat buah. Tunggu tanggal mainnya. Kalau akarnya nggak kuat, boleh naiknya cepat. Tapi begitu disinari matahari, muncul ke permukaan, aslinya keluar. Di situ saudara akan tahu akarnya kuat atau tidak. Hari ini saudaraku, saya mengajak setiap kita di tempat ini. Pohon, kalau akarnya kuat, badai datang. Dia boleh, saudara pernah lihat pohon tebu itu enggak ya? Kalau ketiup angin, pernah ya? Kita tuh udah kayak yang miris di hati saudara. Nekuk sampai kayak, udah kayak kita tuh lihatnya tuh kayak miris di hati gitu. Ini sebentar lagi kayak udah mau patah gitu kan. Tapi enggak tuh saudara. Karena dia akarnya kuat. Dia boleh nekuk sampai ke bawah saudara. Hari-hari ini saudara boleh merasa dirimu ada di titik terbawah. Terendah. Engkau kayak ditekuk, engkau kayak dipaksa. Harus rendah gitu saudara, harus turun. Kayak seolah-olah itu ditekuk saudara. Tapi kalau akarmu kuat. Ini yang saya berdoa ada atas hidup saudara. Di tengah pandemi ini boleh dipaksa seperti kayak ditekuk. Dipaksa kayak rendah gitu. Kalau akarmu kuat, bangkit lagi saudaraku. Tepuk tangan aja yang paling meriah. Engkau tidak akan tumbang. Engkau tidak akan tercabut. Tapi kau kokoh berdiri kuat. Dan hari ini saudaraku saya ingin membagikan dua dimensi. Yang menurut saya cukup penting saudaraku. Dimensi yang akan sangat, dua dimensi komitmen.
yang sangat menentukan dalam hidup saudara. Yang pertama kita baca dulu di Mazmur 92. Saya balik saudaraku, kenapa? Karena nanti di bagian belakang saya ingin menekankan lebih pentingnya. Itu sebabnya saya balik, yang pertama saya munculkan adalah yang ini. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di zaman itu saudaraku, 2 jenis pohon ini yang paling terkenal. Aras Libanon, ini bahkan dicatat di dalam Alkitab, kayu yang dipakai untuk membangun bait Allah. Ini best of the bestnya, saudara. Pohon kurma, saudara tahu betapa terkenalnya pohon kurma itu, saudaraku, di daerah yang tumbuh di daerah Timur Tengah. Saudara yang suka kurma, maka saudara tahu. Ada pohon-pohon kurma, buah-buah kurma itu saudaraku, yang hasilnya tuh sampai harganya itu mahal sekali, saudara. Tapi Alkitab melanjutkan ayat ini. Orang benar bertunas. Karena apa saudara? Ayat 14, 23. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara. Syarat yang pertama, jangan salah saudara. Dari tadi sejak awal kita baca, saudara akan mendapati banyak kata-kata orang benar. Orang benar. Enggak dicatat orang Kristen. Sorry to say saudara. Orang benar. Jadi yang pertama saudara enggak boleh lupakan ini dulu. Pastikan hidupmu benar. Itu nomor 1 dulu. Kalau saudara sudah melewat yang itu, saudara baru bisa lanjut bicara akar. Tapi kalau hidupmu udah enggak benar, susah. Hari ini justru saya memberikan satu kesempatan, saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara, saudara merasa, pastor, hidup saya masih jauh dari Tuhan. Hidup saya enggak bisa mengatakan saya hidup benar, pastor. Kalau kau ada di tempat ini ataupun dimanapun saudara mendengar firman ini, saya berdoa saudaraku, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Bertobat, berbalik dari jalanmu yang jahat. Karena ayat ini hanya berlaku untuk orang benar. Orang benar yang apa saudara? Dia bisa bertunas, enggak mungkin kalau enggak ditanam. Make sense ya Pak? Masuk akal ya? Enggak mungkin bisa bertunas kalau enggak ditanam. Ditanam di mana? 2, 3 baca. Di bait Tuhan. Wow. Ini berbicara saudaraku tentang benih yang merelakan dirinya ditanam. Ditanam tuh enggak enak loh saudara. Ditanam tuh kadang saudara sendirian enggak ada sapa-sapa, gelap gulita. Ada di sini yang hidupnya ngerasa kayak gitu hari-hari ini. Gelap gulita kayak saudara ngerasa nggak bisa ngelihat apa-apa. Jangan cepet-cepet kabur. Punya kerelaan saudara. Willingness untuk ditanam. Bu, ditanam tuh nggak enak loh Bu. Mau jalan-jalan nggak bisa. Ditanam tuh mangkrok di situ saudara. Itu enggak bisa milih. Kadang rasanya pengen ini saudara, tapi kalau sudah ditanam tuh diem di situ. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kau willing, kau rela, pada saat ditanam itu kau enggak kabur. Apa yang terjadi saudaraku? Kita lihat. Ayatnya yang ke-15. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah. Halo, Bapak Ibu, hari ini di tempat ini kalau ada yang sudah di usia emas, di usia lanjut, jangan takut. Janji firman ini, bukan hanya yang muda-muda saja yang bisa berbuah. Sampai masa tua pun masih berbuah lebat.
buahnya sudah berbuah. Tapi karena dia willing ditanam, nggak enak, nggak bisa ini. Kadangkala mau protes tetap nggak gerak, gelap, tapi willing. Sampai tua pun tetap berbuah. Dan berkatnya bukan hanya sampai tua tetap berbuah loh. Nggak hanya tua sampai tua berbuah. Baca selanjutnya, ayat 15 tadi. 23 apa? Dengan keras, saudaraku. 23, menjadi gemuk dan segar. Orang yang tertanam, saudara. Enggak hanya di awalnya saja cepat, saudara. Enggak hanya kelihatannya saja hebat. Zaman sekarang ini semua serba instan. Kita lihat yang di depan mata. Yang di dalam enggak dipedulikan. Tapi yang di dalam menentukan yang naik ke atas. Di depan mata boleh hebat. Di depan mata wah, orang-orang takjub, orang-orang salut. Oke, that's good. Tapi kalau enggak disertai yang dalamnya ini, saudara, rela ditanam, rela terkubur, rela gelap, rela sakit. Kalau enggak konsisten, matahari terbit, layu. Tapi yang satu ini, sampai tuanya berbuah lebat, bukan hanya itu. Segar dan gemuk-gemuk, saudaraku, satu demi satu di tempat ini. Segar dan gemuk. Itu yang dicatat Alkitab pada Raja Daud. Dia menutup usianya dengan dignity. Pada saat dia punya kesempatan menghancurkan Saul, dia enggak lakukan itu. Pada saat dia punya kesempatan untuk dia merenggut nyawa Saul, dia enggak lakukan itu. Yang lain berkata, kamu bodoh Daud. Yang lain berkata, tapi karena Daud memilih tertanam. Daud memilih Tuhannya. Lihat ini saudaraku, jangan salah. Apa yang dilihat saat ini sementara. Tapi apa yang ada telah terjadi dari yang tidak ada. Yang tidak ada enggak kelihatan. Saat ini mungkin kau berjuang untuk itu. Saat ini engkau kayak merasakan sakit untuk itu. Tapi kalau engkau konsisten, enggak dikit-dikit Tuhan enggak jawab doaku kok, ngapain doa-doa lagi. Tuhan enggak dengar aku kok, ngapain gereja-gereja lagi. Percuma kok firman-Nya kelihatannya ini tapi mana kenyataannya. Ada orang-orang yang willing, rela. Tapi sebagai gantinya dari hidupmu buah-buah yang lebat. Segar dan gemuk sampai di penghujung akhir usiamu. Pertanyaannya sekarang Pastor, bagaimana saya bisa tertanam di rumah Allah? Rumah Tuhan itu kalau zaman sekarang saudara gereja lokal. Saya bermula dari saudara, sama saudara. Saya tidak mengkhotbahkan firman ini karena saya seorang pendeta. Tapi itu hidup saya. Sejak dari pertama saya mengenal gereja Kristen, ya ini rumah saya saudara. Ini gereja Kristen pertama dan sampai saat ini. Gitu buat saya. Gimana Pastor? Kita bisa tertanam. Dulu saya enggak sadar saudara. Tapi saya bersyukur orang tua saya, nomor satu, menanam saya sejak dini. Saudara yang punya anak-anak, tanam sejak dini, saudara. Mami saya pernah ngomong sama saya sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kita sebagai orang tua enggak bisa mengawasi anak-anak kita 24/7. Enggak bisa. Di depan saudara bisa baik, di luaran sana gimana kita enggak tahu. Sekarang ini semua serba digital, saudara, enggak terlihat. Tapi mami saya
melakukan satu keputusan yang benar. Dia tanamkan saya dari dini, saudara. Saya masih ingat sekali pengalaman sejak kecil itu saya diajak ke gereja, saudara. Mau marah-marah, mau jengkel sama mami saya, mau saya banting pintu, saudara, gara-gara mami saya sama papi saya itu ngajak ke gereja. Mereka tetap setia terus, lakukan terus. Saya masih ingat sampai satu ketika saya diajak ke retreat keluarga Allah di kota Solo. Saat itu saya nggak punya teman, nggak ada yang kenal siapa-siapa, saudara. Tapi diajak retreat, saya masih kecil. Retreat dulu tuh nggak kayak retreat sekarang, saudara. Udah tersistem ya, gitu. Dulu cuma retreat aja. Orang tuanya di sana, anak-anaknya karena nggak ada kerjaan ngumpul, saudara. Orang tuanya denger firman, anaknya kalau zaman dulu saudara tahu, main betengan itu tahu nggak ya? Di sana sama di sana, gitu kan. Yo, siapa cepet-cepetan merebut bentengnya musuh gitu. Nah dasar anak-anak, kita mau apa gitu kan. Tapi akhirnya pergaulan itu di rumah Tuhan. Saya dari nggak bisa apa-apa, Pak, zaman itu tuh Pak Sam tuh loh, saudara, usilnya minta ampun. Pak Samuel Dudik tahu ya, saudaraku ya. Oh itu usilnya minta ampun. Anak-anak kecil-kecil tuh dikumpulin, saudaraku, dibajuin. Semua kasih baju seragam kayak anak panti asuhan, saudara. Suruh choir nyanyi. Gitu, saudara. Itu Pak Sam tuh. Saya ikut ke jaring, gitu saudaraku. Jadi baris maju. Dari nggak bisa apa-apa, nyanyi. Dari situ saudara suruh nari. Nari, saudara. Saya tuh kadang mikir Pak Sam tuh emang usil banget, saudara. Dibajuin, disuruh ngecatin. Wow, itu sayapnya dipiloki sendiri, saudaraku. Kreatif, dia beli orangnya kreatif, saudara. Kita anak-anak muda-muda tuh ya, disuruhin satu-satu sama dia. Latihan drama, saudaraku, sampai malam-malam. Kalau belum bener, nggak boleh pulang, katanya, saudara. Oh Sam, nanti dimarahin papa mama, tak izin ke papa mamahmu, katanya, saudara. Itu saya ingat sekali, saudara. Tapi saya ditanam sejak dini. Kalau lagi sedih, nyarinya rumah Tuhan. Gereja itu jadi rumah kedua saya, saudara. Saya kalau mau nangis, di rumah jengkel sama papa mama, ikut doa pagi. Orang tua tidur, gak ada yang tahu, naik sepeda ke gereja, saudara. Nangis di situ. Tuhan, gitu. Orang tua gak mau tahu, Tuhan, nangis di situ, saudara. Tapi tanpa saya sadari, tunas itu tumbuh. Tunas itu mekar, saudara. Yang kedua, gabung jadi anggota. Pastor, kalau saya cuma datang doang, gimana? Saya senang, saya diberkati, saya datang gimana? Ya puji Tuhan daripada nggak ke gereja, saudara. Ya puji Tuhan. Tapi kenapa saudara gabung jadi anggota? Kenapa? Coba kita baca ya ayatnya, yuk. Kita lihat, saudaraku. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Dengar ini, saudara. Ketika kau gabung, kau mengikatkan diri dengan keluarga rohani, keluarga Allah. Di situ sari makanannya masuk, saudara. Dan karena keluarga, komunitas. Karena keluarga ada warisan iman, warisan rohani yang turun. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya bahkan para pelayan Tuhan, oh ini banyak nih saudaraku. Saya nggak tahu nih, kadang suka nakal nih. Sudah pelayan Tuhan karena dulu kita nggak gerakan seperti ini, saudara. Tapi pulang dari tempat ini nanti, saudara, di luar ada booth. Untuk saudara mengetahui bagaimana menjadi anggota. Nanti saudara tanya aja, Pastor, repot jadi anggota. Orang sekarang kan maunya gampang ya Bu ya. Udah tinggal nomor aja, tinggal handphone aja, udah beres. No. Jadi anggota nggak bisa gitu. Pelajari visi gerejanya, misi gerejanya, value, nilai di dalam gerejanya. Jangan asal. Nanti kalau saudara asal, habis masuk, keluar lagi. Karenanya yang ketiga, kalau tertanam, seterusnya tertanam.
Muncullah satu pertanyaan yang menarik, Pastor, pindah gereja boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Hah? Boleh nggak? Loh, siapa bilang nggak boleh? Bilang, Pastor Nita bilang boleh pindah gereja gitu, saudara. Ini pendetanya sesat gitu, saudara. Loh, pindah gereja itu boleh, saudara. Yang nggak boleh, pindah-pindah gereja. Kenapa? Lah kapan mau berakarnya, Pak? Baru berakar, cabut, pindah, pluk. Keluar lagi nih akarnya, cabut lagi, pluk. Masukin ke tempat baru. Baru muncul akarnya serabut-serabut kecil-kecil. Cabut lagi. Lah kapan, saudaraku? Mau sampai kapan? Itu sebabnya, saudaraku. Perhatikan ini. Tertanam dengan setia. Mazmur 92 tadi dikatakan masa tuanya. Berarti dari masa mudanya. Itu bukan bicara 1-2 bulan. 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu bicara jangka waktu yang lama. Yang tadinya enggak bisa doa jadi bisa doa. Yang tadinya enggak tahu firman jadi bisa ngonselingi. Yang tadinya enggak bisa khotbah, tiba-tiba kalau ngomong kok orang diberkati. It takes time. Dan yang kedua, saudaraku, akar itu sesuatu yang sepakat ya, enggak kelihatan ya. Tapi dia itu mendominasi. Kalau saudara hitung, pohon yang semakin naiknya kuat, besar, itu akarnya pasti besar. Dominan. Dan enggak kelihatan tapi menjalar, Pak. Menjalar. Yang kedua, pertanyaan saya, apa yang dominan dan mendominasi dalam hidupmu? Apa yang punya porsi besar dan mendominasi dalam hidupmu? Ada orang yang mendominasi dalam hidupnya, jujur-jujur gak diakui, saudaraku, cinta uang. Kalau ditanya ujung-ujungnya apa? UUD, apa saudaraku? Ujung-ujungnya duit. Kalau mau ditanya lah, mau alasan apapun, nanti saudara akan nemuin ujung-ujungnya duit. Ada juga saudaraku yang mendominasi dalam hidupnya itu hobinya. Macam-macam kalau bicara hobi. Ada yang hobinya kulineran. Yang kulineran ya dikit-dikit ya. Bentar lagi makan apa ya? Besok cari makan apa ya? Yang traveling, saudaraku, kemana lagi ya? Yang shopping, belanja apa lagi ya? Kenapa saya harus mengatakan ini, saudara? Dengar ini baik-baik. Pastikan akarmu benar. Kalau kau berakar di tempat yang salah, gak akan bisa berbuah. Pastor, kalau gitu saya berakar di mana? Ada satu ayat ini yang gak banyak orang notice, saudaraku, Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke, mana ini ya, saudaraku? Tadi jalan, saya tuh kalau khotbah gini ya, saudara, jarang lihat ke ayat Wahyu 22 ayat 16. Saya jarang lihat ke catatan, jadi lama-kelamaan udah sampai ujung. Wahyu 22 ayat 16. Kita buka ya, saudaraku. 23, aku Yesus telah mengutus malaikatku, memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah ini, dalam bahasa aslinya beda. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Satu sisi, saudara pasti pernah mendengar ayat terkenal ini. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan itu, pernah dengar yang itu ya. Tapi saudara nggak pernah dengar yang satu ini. Dalam bahasa Inggrisnya, ayat ini dikatakan bukan aku adalah Tunas, tetapi I am the root. Yesus itu akar. I am the root. Jadikan Yesus akar atas hidupmu. Kalau saudara berakar di dalam Dia, Yohanes 15 ayat 5, saudara, kita cepat. Aku pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
Dan aku di dalam dia. Ini ada dua ya saudara. Bedakan ya. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Saya tinggal di rumah saudara. Apa yang terjadi? Makanan di kulkas itu boleh saya ambil. Ranjang mewah di rumah saudara bisa saya pakai tidur. Saudara mengerti maksud saya ya? Aku tinggal di tempat, jadi Tuhan, kita ini tinggal di dalam Tuhan. Aku tinggal di rumahmu. Maka semua fasilitas yang ada itu jadi milik kita. Yang mengerti katakan amin. Pada saat saudara tinggal di dalam Tuhan, urapannya, damai sejahteranya, berkatnya itu mengalir. Tapi jangan lupa ada yang kedua. Enggak cukup kita tinggal doang. Orang Kristen kan sukanya tinggal di dalam Tuhan terus tuh saudara. Curang toh. Tapi giliran Tuhan juga tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita kenapa saudara? Dia nyetir. Dia berhak atas hidup kita. Dia ngatur. Kita harus mengikuti agendanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita ini jadi vesselnya Pak. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita jadi alatnya Tuhan. Disuruh apa ya manut. Belajar didorong Tuhan. Si A doain. Tapi Tuhan, enggak berani Tuhan. Tapi Tuhan, manut. Mengerti katakan amin yang paling keras? Ketika kita di dalam dia di dalam kita. Agendanya jadi atas hidup kita. Ya sudah pasti siap-siap saudara. Buahmu akan lebat. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Berapa banyak dari saudara yang sudah membawa cawan perjamuan dari depan? Buka dulu saudaraku, hati-hati. Rotinya itu ada di sela-sela antara tutup. Oke? Jadi saudara harus bukanya hati-hati. Dia ada di sela antara tutup. Setelah itu buka dulu plastiknya saudaraku. Sehingga nanti ketika perjamuan anggur, saudara tidak akan susah. Sudah siap semuanya? Menyenangkanmu. Persiapkan hatimu saudaraku. Menyukakanmu. Datang di hadapan Tuhan. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Oh, hidup yang menyukakan Engkau Tuhan. Menyukakanmu. Hidup yang berbuah bagi Engkau Yesus Tuhan. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Bapak saat ini kami angkat roti dan anggur ini. Dikuduskan di dalam nama-Mu Tuhan. Menjadi tubuh dan darah Kristus. Percayakah saudara pada malam itu saudaraku? Angkat roti itu tinggi-tinggi di atas tangan kananmu. Ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya tubuh itu dihancurkan, diremukkan bagi saudara. Dan karenanya firman-Nya berkata, oleh bilurku engkau sembuh. Amin. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Sesudah itu dia mengangkat cawan itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan yang kau angkat ini, darah yang sudah ditumpahkan menebus dosa-dosa saudara. Yes, amen. Semerah seperti apapun saudaraku, diputihkan kembali seperti salju. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sebabnya apakah percaya? Apakah saudara percaya? Darah ini membawa saudara keluar dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Yes. Terima dengan iman saudaraku, minum di dalam nama Yesus. Kau yang bisa berbahasa roh. Hati kami Tuhan, kalau kami masih hidup Tuhan, itu berarti bagi kami bekerja, menghasilkan buah. Kalau kami masih diberikan kesempatan hari ini, itu berarti hidup kami ini Tuhan, bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh yes Lord. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ora la maya maya basere. Ora la 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 maya la 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 maya sere. Isene la 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 ba 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 maya basere. Ora la 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 la. Jesus Lord. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Hidup yang tertanam, hidup yang berakar. Amin. Komitmen dan dedikasi terus konsisten tertanam. Sehingga apa yang dikerjakan dalam kehidupanmu, bisnismu, usahamu, karirmu, studimu dibuatnya berhasil. Amin. Atas hidupmu saudaraku, anugerah panjang umur, sehat, sehat-sehatnya. Masa depan yang gilang gemilang jadi bagian. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati pemberitaan Injil. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita ilahi. Damai sejahtera Allah Bapa melingkupi engkau. Kasih-Nya penuh di dalam hatimu. Persekutuan dengan Roh-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya. Amin.